Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya silakan membaca surat An-Nas. Profil belajar Pancasila. Yes. Jadi proyek profil pelajar Pancasila pada pagi ini yaitu mengenai tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini termasuk tema hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan ini mengenai tentang pengelolaan sampah. Sampah boleh kita lihat semakin menggunung dan membanyak. Jadi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita lihat video mengenai tentang pengelolaan sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah. Dari penyampaian video mengenai tentang pengelolaan sampah tadi, kita tentu memiliki sampah. Ya, karena sampah itu sangatlah banyak. Jadi anak-anak sekalian yang memiliki sampah, buangnya kemana? Ada yang tahu? Ya, Pak, membuangnya di tempat sampah. Ya, Pak. Kalau sampah organik bisa didaur ulang. Dan kalau sampah non-organik bisa menjadi pupuk. Sampah sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak, karena bisa mencemari lingkungan sekitar. Mengenai pengelolaan sampah, untuk merawat lingkungan sekitar, silakan anak-anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Silakan. Setelah membentuk kelompok diskusi, silakan anak-anak jelaskan mengenai tentang bagaimana merawat lingkungan sekolah. Dipersilakan.
melakukan diskusi kelompok selanjutnya, yaitu mempresentasikan ke depan. Siapa yang berani ke depan? Setelah membentuk kelompok diskusi, silakan anak-anak jelaskan mengenai tentang bagaimana merawat lingkungan sekolah. Dipersilakan. Melakukan diskusi kelompok selanjutnya, yaitu mempresentasikan ke depan. Siapa yang berani ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, lingkungan masyarakat sebagai bagian dari sekolah ini, saya tentu menginginkan kedisiplinan akan untuk membersihkan kelas. Selain itu, sebaiknya membuang sampah tidak sembarangan agar kebersihan lingkungan selalu terjaga. Menjaga kebersihan warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, perlu kita sadari bahwa lingkungan merupakan tempat bagi semua makhluk hidup, tempat yang perlu kita juga sayangkan, menghindarkan kita dari penyakit. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari bersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah bersih, maka orang lain yang melihatnya akan ikut kagum. Teman-teman yang berbahagia lain yang melihatnya akan ikut kagum. Dari penyampaian kelompok tadi dapat dijelaskan bahwa merawat lingkungan terhadap lingkungan, karena dengan lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih sehat, lebih baik, dan lebih bahagia. Jelas anak-anak? Untuk pengelolaan sampah pembelajaran kita, ya, silakan anak-anak membawa sapu lidi, sapu hijau, tempat sampah stik besar untuk memilah dan memilih sampah organik dan juga sampah non-organik. Jelas anak-anak? Profil pelajar Pancasila. Lalu kita sudah melaksanakan sosialisasi pengenalan tentang pengelolaan sampah. Jadi kita pada hari ini mengenai tentang proses pengelolaan sampah. Siap anak-anak? Minggu kemarin sudah membentuk kelompok. Nanti sesampainya di luar, silahkan anak-anak membentuk kelompok kembali untuk proses pengelolaan sampah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pengolahan sampah, silakan tunjukkan alat-alat yang akan kita bawa keluar. Silakan. Kita sekarang memilih dan memilah mana sampah yang bisa dipakai atau didaur ulang dan selanjutnya bisa menjadi karya seni. Jelas anak-anak?
nanti silahkan dicuci, ya dicuci agar ketika kita memakainya dalam keadaan bersih. Karena sudah melakukan pembersihan terhadap sampah yang bisa digunakan, silakan di rumah dijemur, dibersihkan sebaik mungkin. Minggu depan kita akan melakukan membuat karya. Ya, anak-anak? Yang lalu kita telah melaksanakan memilih dan memilah pengelolaan sampah yang bisa menjadi hasil karya seni yang bisa dibuat. Jadi pada hari ini sebelum memasuki kegiatan pembuatan karya seni, jadi apa kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam? Sesuai dengan hadis Nabi, ana zofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jelas anak? Sebelum hasil karya kita buat, ada baiknya kita melihat video proses pembuatan hasil karya seni. Karyanya telah dibuat, silakan anak-anak kumpulkan di meja Bapak. Persilakan. Setelah membuat karya seni dari pengelolaan sampah, demikianlah pembelajaran mengenai penguatan proyek pelajar Pancasila. Setelah pembelajaran P5 kita pada pagi ini, sebelum kita istirahat, profil pelajar Pancasila.